Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Nah, di sini materi yang kedua yaitu mengenai flowchart. Tapi sebelum membahas ke plotnya, saya tanya ke Anda semuanya, bagaimana keadaan Anda saat ini? Saya berharap Anda selalu siap dan bahagia selalu. Ya, oke. Baik, untuk mengenai flowchart, yaitu kegunaannya untuk mendesain program. Yang pertama. Yang kedua, untuk merepresentasikan program. Dan flowchart harus dapat merepresentasikan komponen-komponen dalam bahasa pemrograman. Jadi, nanti ada berupa simbol-simbol, yang mana simbol-simbol nanti yang bisa digunakan untuk pembuatan pemrograman. Nanti Anda akan tahu sendiri berikutnya. Oke, berikutnya. Mengapa flowchart digunakan? Nah, nanti ada beberapa mengenai keterangan mengenai flowchart. A. Relationship. Apa relationship itu? Dengan hubungannya dengan flowchart. Karena flowchart dapat memberikan gambaran yang efektif, jelas, dan ringkas tentang prosedur logiknya. Teknik penyajian yang bersifat grafis jelas akan lebih baik daripada uraian-uraian yang bersifat teks, khususnya dalam penyajian logika-logika yang bersifat kompleks. Kemudian berikutnya di sini tadi flowchart sudah ke relationship-nya, kemudian kita yang ke analisis. Ya, mengapa flowchart ada ke analisis? Dengan adanya pengungkapan yang jelas dalam model atau chart, maka para pembaca dapat dengan mudah melihat permasalahan atau memfokuskan perhatian pada area-area tertentu sistem informasi. Jadi, mengapa kita flowchart ada analisisnya? Karena itu tadi, kita ungkapkan yang jelas dalam model atau chart. Sehingga pembaca dengan mudah melihat permasalahan. Gambar ini artinya ini, gambar ini artinya ini. Nanti otomatis akan ada arah tertentu untuk sistem informasinya. Baik, berikutnya communication. Nah, komunikasi. Mengapa flowchart kok perlu komunikasi? Karena simbol-simbol yang digunakan mengikuti suatu standar tertentu yang sudah diakui secara umum. Artinya, umum itu simbol atau gambar-gambar flowchart yang akan ditampilkan nanti sudah diakui secara umum. Jadi, sudah menyeluruh semuanya. Maka, flowchart dapat merupakan alat bantu yang sangat efektif dalam mengkomunikasikan logika atau suatu masalah, atau dalam mendokumentasikan logika tersebut. Jadi intinya gini, misalkan Anda semuanya ingin menggambarkan sesuatu permasalahan, dibentuk suatu gambar-gambar dulu aja. Bergambar, nanti gambar itu artinya apa? Jadi enak, tidak usah menuliskan pakai kata-kata, tapi dengan simbol gambar saja. Dan di situ ada flowchart komunikasi, gambarnya bagaimana, nanti bisa dikomunikasikan. Artinya apa? Itu. Kemudian mengenai lambangnya lah ini. Lambang-lambang mengenai flowchartnya. Oh, lambang seperti itu berarti artinya mulai atau selesai. Gambar itu garis panah artinya aliran datanya. Gambar kotak semacam itu ya, input outputnya. Kemudian gambar persegi panjang, artinya apa? Oh, mengenai prosesnya. Gambarnya tidak ini saja, ada bermacam-macam gambar juga. Contohnya, nah ini gambar pencabangan, artinya pencabangan. Nah, terus gambar bawahnya lagi, pemberian nilai awal suatu variabel atau preparation, semacam itu gambarnya. Kemudian gambar bawahnya lagi, nah ada kotak di garis-garis seperti lapangan bulu tangkis itu, artinya memanggil prosedur atau fungsinya, call-nya. Nah, kemudian lagi gambar lingkaran ada huruf A, artinya konektor di halaman yang sama. Kemudian bawahnya ada gambar semacam itu, kemudian ada huruf B-nya, artinya apa? Halaman lain. Bawahnya gambar semacam itu dokumen atau multi dokumen, terus bawahnya juga gambar hard disk. Nah, jadi saya sudah bilang dari awal tadi, itu merupakan lambang-lambang gambar-gambar semuanya.
Jadi intinya kita tidak usah menulis pakai tulisan, tetapi diwakili oleh gambar tersebut. Paham ya? Oke, berikutnya lambang gambar nomor 4. Nah itu P1, P2 itu alirnya bagaimana, ada tanda panah, anak panahnya bagaimana. Tidak ada lambang, ada keterangannya, semacam itu. Lambang nomor 5 di sini lambang, ada garis putus-putus, kemudian bagiannya diulang, pencacah bagaimana. Nah, itu nama perulangan. Keterangannya perulangan. Memang kita tidak tahu kok menodok di gambar semacam itu. Nah, nanti penjelasannya ada contohnya. Anda pahami, Anda ikuti, insya Allah akan paham semuanya. Berikutnya, contoh flowchart. Nah ini ada contohnya. Contohnya adalah menghitung luas persegi panjang dengan gambar flowchart. Nah, contoh soal, coba hitung luas persegi panjang dengan gambar flowchart. Ini contoh saja arah-arahannya. 1. Masukkan panjang, itu P, rumusnya P. Masukkan lebar, rumusnya L. L kecil. Hitunglah luas, L besar, yaitu panjang kali lebar. Kemudian cetak hasilnya, cetak luasnya itu bagaimana. Ini saya ulangi lagi. Contoh soal, coba hitunglah luas persegi panjang dengan sistem gambar flowchart. Tadi ada masukan. Nah, masukan rumusnya apa? OP, gambarnya masuk tadi apa? Nah, masukkan lebar, rumusnya L kecil. Nah, tadi gambarnya masukkan itu bagaimana? Nomor ketiga, hitunglah luas L, panjang kali lebar. Nanti gambarnya bagaimana? Terus dicetak. Nah, dipikir dulu, coba. Nah, tadi kan sudah ada masukan gambar-gambar tadi. Coba digambar sehingga membentuk suatu rumus gambar flowchart dengan menghitung luas persegi panjang. Bagaimana? Mungkin masih bingung toh? Nah, coba ini, ya. Nah, ini jawabannya, ya. Di sini kita mulai gambar nanti kan ini mulai sampai akhir mulai. Nah, kita mulai. Terus gambar masukkan, rumus P dimasukkan, ada garis alurnya ini. Nah, ini alurnya, tanda panah. Masukkan rumus L, sini L gambarnya sama. Kemudian proses. Nah, ini gambarnya diproses. Luas sama dengan P kali L. Nah, ini. Hasilnya, masukannya, tulis L plus luas. Terus kemudian panahnya kita hasilnya cetak menjadi selesai. Nah, inilah contoh dari soal flowchartnya. Ya, contoh dari flowchart. Pahami dulu ya. Oke. Kemudian soal lagi. Nah, gambarkan dengan flowchart menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, itu coba gambarkan dengan flowchart menentukan bilangan ganjil atau genap. Bisa kayak gini, kalau kita ingin membuat satu program, kita buat flowchartnya dulu, baru dimasukkan di komputer inputnya. Input, outputnya bagaimana? Kalau inputnya benar, maka outputnya juga benar. Contoh sini, gambarkan dengan flowchart menentukan bilangan ganjil atau genap. Ya, sudah? Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya. Ini kita gambar mulai tadi, toh. Berdasarkan gambar, toh ya. Kita klik mulai. Nah, keterangan gambarnya tadi. Oh, gambar ini keterangannya apa? Oh, keterangannya mulai dan diakhiri atau stop. Mulai, terus kemudian tanda panah ini alir datanya, masukkan bilangan bulat. Nah, ini lambang jajaran ganja ini bagaimana? Kemudian alurnya, tanda, ini proses. Nah, ini kotak ini namanya, tadi keterangannya apa? Bilangan dibagi dengan operasi sisa bagi. Nah, ini. Terus kemudian ada data masuk lagi. Nah, ini simbolnya apa tadi? Nah, terus kemudian keterangannya apa? Bila ya sisa bagi berarti 0, bila ya maka menjadi genap. Bila tidak maka akan ganjil.
Dari diagram ini proses alir datanya ke sini. Nah, baru proses ke bawah selesai. Gitu. Mungkin Anda semua masih bingung, kok bisa ya gitu ya? Memang seorang programmer komputer, seorang program apapun pasti akan membuat flowchart dulu untuk bagan alirnya di sini. Bagan alirnya. Ya, demikian selesai untuk materi saya. Kemudian insya Allah akan bisa berguna bagi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.